Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan pagi ini Bu Guru akan melanjutkan pembelajaran tema 1 masih berkaitan dengan mufal bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah membuat kalimat tanya sebanyak 10, di mana kalian sudah menggunakan kata tanya yang tepat: apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, bila mana, ya, kapan. Itu seharusnya kata-kata itu digunakan dan disesuaikan dengan bacaan yang ada, yang sudah disediakan. Untuk kali ini Bu Guru akan melanjutkan dengan judul menentukan ide pokok paragraf, ya. Ide pokok paragraf. Tapi sebelum kita mempelajari ide pokok paragraf, akan Bu Guru sampaikan macam-macam paragraf, ya. Macam-macam paragraf itu ada 2. Nah, macam-macam paragraf ada 2. Paragraf deduksi, ada paragraf induksi, ya. Paragraf deduksi adalah contohnya ini. Ya. Deduksi atau deduktif, ya, deduktif atau deduksi. Ini contohnya, ini satu paragraf, ya. Paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya ada di depan. Nah, ini kalimat utamanya, ya. Kalimat utamanya ini sampai titik, ya. Ini merupakan paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf, ya. Yang satunya adalah namanya paragraf induktif, ya. Paragraf induktif di mana paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf, ya. Misalnya Bu Guru rubah di sini. Ini di depan, ini Bu Guru taruh di depan, ya. Ini kita anggap tidak ada, belum ada dulu. Ya. Ini dianggap tidak ada, ya. Tidak ada, Bu Guru baca dari sini. Ini dijadikan. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, jadi demikianlah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga, yaitu tanaman jagung. Apabila kalimatnya jadi, itulah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga, salah satunya adalah jagung. Nah, kata setelah jadi itu
sebagai kalimat utama. Tadi kan Bu Guru taruh di belakang di sini ya. Nah, kalau yang terjadi paragrafnya seperti itu namanya paragraf induktif. Maka anak-anak menentukannya, mengambilnya kalimat utama adalah kalimat setelah jadi. Ya. Paham? Paham ya? Selanjutnya hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menentukan ide pokok paragraf ya, ide pokok paragraf. Bagaimana kita menentukan ide pokok paragraf pada paragraf ini ya, pada paragraf ini gimana? Kita harus membaca berulang ya, berulang kali ya, dipahami benar ya. Pahami benar. Pahami benar, ini lagi ngomongin soal apa ya? Ini lagi ngomongin soal apa di sini. Nah, menurut anak-anak bagaimana ya? Yang sedang diomongin di paragraf ini adalah membicarakan tentang cara tumbuhan jagung berkembang biak ya. Cara tumbuhan jagung berkembang biak. Jadi ide pokok paragraf pada paragraf ini adalah cara tumbuhan jagung berkembang biak, atau bisa diganti kalimat cara perkembangbiakan tumbuhan jagung. Ini sekedar contoh ya, contoh yang ada di sini ya. Nanti anak-anak kembali ke bacaan yang sudah kalian pakai untuk membuat kalimat pertanyaan. Kan ada 5 paragraf ya, ada 5 paragraf. Untuk itu nanti perintahnya adalah untuk menentukan ide pokok paragraf pada paragraf pertama, pada paragraf kedua, pada paragraf ketiga, keempat, kelima ya. Caranya seperti tadi, baca tiap-tiap paragraf, ambil intisarinya mengenai apa ya. Kalau yang Bu Guru contohkan ini berarti ide pokok paragrafnya berbunyi cara tumbuhan jagung berkembang biak atau cara perkembangbiakan tumbuhan jagung ya. Demikianlah, selamat mengerjakan. Untuk tugas membuat ide pokok paragraf ada 5. Tiap-tiap anak mengerjakan di buku tugas mandiri masing-masing ya. Nanti hari Senin dikumpulkannya nanti ya. Yang penting dikerjakan dulu. Nanti biar ngumpul tugasnya ya, karena dalam satu pembelajaran ini nanti kita ketemu ada mupel muatan pelajaran IPA ya, ada IPA, ada nanti IPS juga ya, dan setelah tugas-tugas nanti terkumpul baru pertemuan yang akan datang baru dikumpulkan ya. Baru dikumpulkan. Itu saja dari Bu Guru pengantarnya, dan selamat mengerjakan tugas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.